Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurpalah, nomor induk mahasiswa 11920202224, kelas Pendidikan Agama Islam 6F. Kami di sini dari kelompok 9 akan membahas materi yang berjudul Quality Time di Pondok Pesantren. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan apa itu pengertian quality time. Baik, kualitas waktu atau quality time merupakan sebuah istilah yang hampir serupa dengan istilah time management, yang berarti penggunaan waktu agar dapat digunakan dengan pengguna yang paling baik. Dalam kehidupan santri, terdapat jadwal yang mengatur kegiatan santri dimulai ketika bangun tidur sampai tidur lagi. Setiap kegiatan santri, baik di pondok pesantren maupun di sekolah, diatur oleh tata tertib. Apabila melanggarnya, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang mandiri dan disiplin pada santri. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi dengan NIM 1192020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori yang berkaitan mengenai tentang waktu. Baik teman-teman, dalam hal ini kami selaku pemateri mengaitkan antara kualitas waktu ataupun quality time yang digunakan oleh para santri dalam sebuah pesantren sangatlah erat dengan adanya sebuah manajemen waktu di sebuah pesantren. Karena kenapa? Dengan adanya acara, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang dilalui, itu semua tidak terlepas dari kemanfaatan. Dan semua kegiatan-kegiatan tersebut itu tidak lain, semuanya itu ada sebuah planning ataupun sudah diatur dalam manajemen waktu, sehingga kegiatan yang dilakukan pun tidaklah lepas dari kemanfaatan serta kemaslahatan bagi santri, pengurus ataupun bagi umum. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini ada beberapa hal yang mau disampaikan, khususnya yang dikemukakan oleh para tokoh, diantaranya itu oleh Baharul, di mana Edwin itu mendefinisikan manajemen waktu itu sebagai suatu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi di mana quality time ini ataupun manajemen waktu ini adalah sebuah pengaturan, di mana pengaturan tersebut itu diatur secara spesifik oleh para manajemen, diatur oleh manajemen waktu, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilalui ini tiada lain tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Baik, adapun pendapat yang lain di mana time management ini adalah sebuah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Atau seperti dikatakan oleh Hume, itu time management itu secara singkat dapat diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan, serta menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif. Dan hal ini banyak terjadi di beberapa pesantren, makanya ada sebuah schedule ataupun sebuah jadwal pengajian ataupun jadwal kegiatan oleh para santri, mulai dari pagi itu sampai ke sore, dan itu bakal dibahas oleh pemateri selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, dari berbagai teori yang ada mengenai manajemen waktu ini, para ahli yang mengemukakan keterkaitan antara teori tersebut dengan berjalannya kegiatan belajar dan pembelajaran di pesantren sangatlah erat dengan planning dan pelaksanaan santri di berbagai kegiatan dan acaranya. Jadi penganalogiannya seperti apa? Anggaplah manajemen waktu ini adalah planning dan quality time ini adalah pelaksanaannya. Jadi semakin baik manajemen waktu yang kita lakukan, maka kualitas waktu yang kita gunakan pun akan lebih bermaslahat ataupun lebih bermanfaat bagi santri dan bagi pengurus serta bagi umumnya yang
terikat ataupun yang ikut campur dalam kegiatan para santri ini. Sehingga bukan saja santri dapat berkegiatan dengan baik tanpa ada kendala, di sisi lain santri dan dewan pengurus pesantren pun dapat mengatur kegiatan melalui waktu-waktunya agar setiap kegiatan dan aktivitasnya dapat terselesaikan dengan efisien dan maksimal. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajmi Aulia dengan NIM 11820.134 dengan kelas PAI 8D. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Itu yang pertama ada sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah pasti menjadi kegiatan wajib di pondok pesantren. Tidak boleh ada santri yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, baik itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bahkan maupun isya. Nah, untuk itu semua diwajibkan sholat secara berjamaah agar lebih bersemangat. Nah, kemudian ada sholat tahajud dan dzikir harian. Setiap malam para santri dibangunkan untuk mendirikan sholat tahajud. Nah, biasanya antara jam 2 sampai jam 4 pagi dini hari. Jika mendekati waktu subuh, para santri tidak boleh tidur kembali. Nah, kemudian ada tadarus Al-Quran. Dalam setahun para santri ditargetkan untuk bisa hatam membaca Al-Quran. Untuk itu tadarus Al-Quran menjadi kegiatan sehari-hari santri yang biasanya dilakukan sehabis sholat subuh atau sholat maghrib. Nah, kemudian ada mengaji. Mengaji merupakan salah satu tujuan utama santri mondok di pesantren. Santri yang nantinya akan terjun ke masyarakat dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam cabang ilmu. Untuk itu para santri di pondok pesantren diajarkan mulai dari baca tulis Al-Quran, akhlak, tauhid, fikih, nahu, sorof, kaidah usul, sampai balaghah, mantik, tafsir, dan ilmu falak. Nah, kemudian ada hafalan dan setoran. Setiap pondok pesantren mempunyai program hafalan untuk santrinya yang dihafal seperti mufradat bahasa Arab, vocabulary, ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan nazom-nazom kitab kuning. Nah, setelah hafal, santri menyetorkan hafalannya kepada ustadz atau santri yang sudah mahir, kepada senior. Nah, kemudian ada talaran atau nazoman. Lararan ini adalah kegiatan membaca dan mengulang-ulang bait-bait yang ada dalam kitab dengan cara dilakukan. Tujuannya untuk memudahkan para santri mengingat materi-materi pelajaran. Nah, kemudian ada khitobah atau ceramah. Khitobah adalah kegiatan berceramah para santri. Secara bergilir, para santri maju ke depan untuk belajar berpidato atau ceramah. Nah, kemudian ada musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan mendiskusikan sebuah permasalahan. Kegiatan ini biasanya diawali dengan pembacaan bab-bab tertentu dalam sebuah kitab. Kemudian ada Batsul Masail. Batsul Masail ini adalah kegiatan mendiskusikan persoalan-persoalan sosial dari sudut pandang agama dengan landasan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama terdahulu. Nah, bedanya dengan musyawarah adalah musyawarah menggunakan pasal-pasal dalam kitab untuk dibahas atau basul kutub, sedangkan basul masail sudah tersedia soal-soalnya, tinggal rumus saja dalam jalan keluarnya. Nah, kemudian ada enderes. Enderes adalah kegiatan membaca-baca. Jika istilahnya enderes Al-Quran artinya tadarus Al-Quran atau mengulang-ulang sampai hafal. Jika istilahnya enderes kitab artinya membaca dan mempelajari mengulang-ulang kitab yang dipelajari sebelumnya. Kemudian ada marhaban. Marhaban adalah kegiatan membaca sholawat dan teks maulid Nabi dalam bentuk syair atau prosa karya ulama terdahulu seperti Diba, Berjanji, Burdah, Sintuduron, dan lain sebagainya. Kemudian ada ziarah. Ziarah sudah menjadi kebiasaan bagi orang muslim di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan rutin di pondok-pondok pesantren. Biasanya para santri berziarah pada hari Jumat ke makam-makam guru, ustad, kiai, ulama, atau sanak saudara.
Nah, kemudian ada roan atau bersih-bersih. Roan adalah kegiatan kerja bakti para santri. Roan biasanya diidentikan dengan kegiatan bersih-bersih pondok pesantren di setiap hari libur atau menjelang perayaan-perayaan. Nah, kemudian ada makan. Makan merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu santri. Santri mendapat jatah makan 2-3 kali sehari, tergantung kebijakan pondoknya. Kemudian ada nyuci pakaian. Mencuci pakaian merupakan salah satu kegiatan favorit para santri. Bagi sebagian santri yang lain, mencuci juga merupakan kegiatan yang paling malas dilakukan. Nah, kemudian juga ada mandi. Selain mencuci pakaian, santri juga harus rajin mandi, membersihkan badan. Hal yang menarik saat mandi adalah antrian yang sangat panjang. Kemudian ada olahraga dan ekstrakurikuler. Pondok pesantren mempunyai berbagai macam program ekstrakurikuler. Ada kegiatan olahraga seperti sepak bola, bola basket, badminton, atau bola voli. Dan ada juga bela diri seperti pencaksilat atau wushu, dan juga ada seni musik seperti marawis, qasidah, atau nasyid atau kapela. Ada juga kegiatan lain seperti kiroah, kaligrafi, dan lain sebagainya. Nah, dalam setahun sekali biasanya diadakan perlombaan antara santri di sepondok. Ada juga perlombaan antar pondok pesantren, sepondok wilayah tertentu, bahkan setingkat se-Indonesia pun ada. Nah, kemudian yang terakhir adalah sekolah. Selain menimba ilmu agama di pondok pesantren, sebagian santri juga bersekolah formal untuk mendapatkan ilmu umum. Ada sekolah yang masih satu yayasan di bawah pondok pesantren, ada juga yang terpisah kepengurusannya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Nah, kemudian kesimpulannya ialah kualitas waktu yang ada di pesantren merupakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang efektif dan efisien yang diselenggarakan dalam sebuah lembaga pendidikan pesantren dengan tujuan untuk mencapai tujuan pondok dan menciptakan santri yang sesuai dengan standarisasi sebuah pondok pesantren. Nah, terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini yang terakhir ada kesimpulannya bahwasanya kualitas waktu yang ada di pesantren merupakan sebuah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang efektif dan efisien yang diselenggarakan dalam sebuah lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pondok dan menciptakan santri yang sesuai dengan standarisasi sebuah pondok pesantren. Dalam hal kualitas waktu sangatlah erat dengan teori manajemen waktu yang dikemukakan oleh berbagai para ahli yang tadi sudah disampaikan. Sebuah kegiatan baik dan efektif dan tak terlepas dari peran akan rancangan dan pelaksanaan yang sudah tersusun oleh para pengurus dan sudah terancang dengan manajemen yang matang dan siap. Secara implementasinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sebuah pesantren tak terlepas dari agenda yang sudah rutin mereka gunakan, disesuaikan dengan pondoknya masing-masing. Merujuk terhadap agenda dan kegiatan yang dilakukan di berbagai pesantren, bahwasanya kualitas sebuah kegiatan pesantren tak terlepas dari kegiatan tadarus, mengaji, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurang lengkapan dari materi yang kami sampaikan. Semoga dapat dimaklumi akan kesalahan dan kekurangannya. Kelebihannya itu semata-mata hanyalah milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.